didukung oleh Taib syukuran jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamdal Kafi dan juga ada Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar. Prof, jika tadi sudah dipaparkan bagaimana keutamaan Ramadan ini, bahkan sebelum Nabiullah Muhammad diutus ke muka bumi, sebelum Islam itu ada, nabi-nabi sebelumnya apakah juga melaksanakan puasa, Prof? Tafadhol, Prof. Iya. Ayatnya kan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat-umat terdahulu sebelum engkau berpuasa. Cuman bedanya sedikit. Misalnya puasanya Nabi Musa, ya boleh minum, ya, cuma gak boleh makan. Waktunya pun juga berbeda, ada 3 hari dan seterusnya. Ada puasa dan hampir semua agama-agama besar, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, ya, itu sebetulnya juga ada puasanya. Cuma konsep puasanya itu berbeda-beda sama dengan kita. Yahudi juga ada puasanya. Nah, cuma kita yang terformulasi seperti sekarang ini 30 hari adalah umat Islam. Ada. Dan pastinya banyak sekali rahasia dan keutamaan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tapi Prof dan juga pemirsa, kali ini saya akan beri kesempatan kepada audiens yang ada di Masjid Al-Ikhlas PIK 2 ini. Tafadhol, silakan. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli dari Majelis Taklim Nur Alifah, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Saya ingin bertanya ya Prof, bagaimana cara kita memaknai bulan suci Ramadan ini agar kita lebih positif di era modernisasi saat ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Prof. Iya, setiap zaman itu ada caranya orang mengintensifkan bulan suci Ramadan. Pada masa Rasulullah, sahabat mengintensifkan bulan suci Ramadannya itu, iya memang lebih banyak ke masjid, itikaf di masjid, ya kan. Sesudah itu umat Islam menyebar ke beberapa provinsi. Maka ada orang juga melakukan dakwah bulan suci Ramadan. Ada yang sampai ke Cina, ya. Ada kan sahabat yang meninggal di Cina itu. Ada yang meninggal di Istanbul, ada yang meninggal di Syria, banyak sekali, ya. Jadi Ramadan itu bulan berdakwahnya para sahabat Nabi, ya, pada waktu itu. Jadi bulan Ramadan itu bulan produktif untuk melakukan kegiatan syiar dakwah. Nah, bagi mereka berdakwah itu adalah sama pahalanya kalau kita berdiam diri di masjid, al-i'tikafu bil masjid. Ya. Kemudian juga ada juga pada masa berikutnya itu melakukan studi. Misalnya Baitul Hikmah, ya, yang dibangun oleh Al-Ma'mun masa jayanya itu kan, dinasti Abbasiyah. Waduh, di masjid itu kajian penelitian yang sangat intensif. Bahkan ada yang mengatakan bahwa setetes tintanya para ulama, setetes tintanya para ulama lebih berharga daripada tumpahan darahnya para prajurit. Nah, kalau kita banyak mengkaji, meneliti, menciptakan teori dalam bulan suci Ramadan, itu lebih berkah. Tidak kalah pahalanya kalau kita sedang sholat melulu. Itu amal jariah kan, Ibu pengetahuan itu. Nah, dalam usia kita seperti sekarang ini, apalagi di PIK ini kan luar biasa ini. Produktivitas pertumbuhan ekonomi dalam bulan suci Ramadan itu sepanjang tahun itu ada betul-betul apa ya? Semua orang mendapatkan nikmat bulan suci Ramadan. Peredaran uang di Bank Indonesia itu paling banyak beredar pada bulan suci Ramadan. Itu sampai ratusan triliun. Artinya apa? Ekonomi menggeliat pada bulan suci Ramadan. Para pedagang itu kalau bisa sih Ramadan terus. Begitu banyak keuntungannya kan. Di pasar Tanah Abang, di Cipulir, di pasar-pasar sentra, bahkan di mal-mal. Di mal itu biasanya kan tutup jam 9. Nah, ini ada yang sampai jam 11. Begitu banyaknya pembeli. Mudik, terjadi pasar tumpah di kampung-kampung, uang kota masuk ke desa sekarang ini.
Nah itu kan diniatkan lillahi ta'ala, itu pahala tuh. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan bulan suci Ramadan. Insya Allah pahalanya tidak kalah dengan kita di masjid melulu. Khairun nasi anfa'uhum linnas, kata Nabi. Orang yang paling baik itu adalah yang mampu memberikan jasa terbaiknya kepada banyak orang. Semakin banyak orang yang kita perbaiki nasibnya, maka itu semakin dekat kita dengan Tuhan. Nah kalau ditimbang amalnya, kita bermukim di masjid, ya, tapi enggak kita ada pengaruhnya kepada orang lain. Sekitar kita itu miskin, kita asyik berdoa, itu egois. Ya, maka itu lakukan kegiatan aktivitas duniawinya di siang hari, tapi malam hari lakukan aktivitas akhiratnya lebih banyak. Saya kira begitu. Jadi tetap ada korelasinya bahwa kita beribadah di bulan suci Ramadan tanpa mengurangi esensi kegiatan kita sehari-hari di dunia ini. Prof, semoga bisa menjawab tadi dari penanya dan ini. Kami lempar satu lagi pertanyaan kepada audiens, boleh? Silakan. Oh, baik. Prof, terkait dengan Syahrul Ramadan ini, kenapa bisa disebut sebagai Sayyidus Syuhur, bulan yang penghulunya di antara bulan yang lainnya, semacam itu, Prof? Tafadhol, Prof. Iya. Semua likulli syai'in sayyid, banyak istilahnya itu ya. Segala sesuatu itu punya penghulu. Jadi penghulunya hari itu ialah hari Jumat, malam Jumat. Itu namanya Sayyidul Ayyam, hari Jumat, ya kan. Penghulunya bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Ya, Sayyidus Syahr, penghulunya bulan itu adalah bulan Ramadan. Sama dengan Jumat. Maka itu malam Jumat, hari Jumat itu kita perbanyak membaca Quran. Terutama dalam hadis itu ya, ada 7 hadis yang membicarakan keutamaan membaca surah Al-Kahfi, Bu. Ya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, itu akan dibebaskan dari fitnah dan musibah sampai hari Jumat berikutnya. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, itu akan terbebas dari fitnah itu Dajjal. Akan terhindar dari musibah yang berat. Kalaupun ada musibah menimpanya, itu musibah yang paling ringan. Jadi membaca surah Al-Kahfi itu tolak bala malam Jumat, hari Jumat. Itu bukan memistik, tapi itu ada hadisnya. Baca surah Yasin. Likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani surah Yasin. Segala sesuatu itu punya jantung. Jantungnya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Jadi kalau kita baca surah Yasin, kita langsung nohok jantungnya Al-Quran itu surah Yasin. Baca surah Ar-Rahman supaya hati kita jadi indah, husnudzan kita. Jangan cemberut melulu deh, Bu. Baca surah Ar-Rahman, surah pengantin tuh. Surah Al-Waqiah. Ya, ada memang hadisnya beberapa, tapi saya tidak mengkaji kedalaman validitas hadisnya, kesahihannya. Itu sering diwiridkan bagi orang yang ingin longgar rezekinya, ya, longgar dadanya. Ya, baca surah Al-Waqiah. Kemudian baca surah Al-Mulk. Ya, Al-Mulk itu pendek. Nah, yang panjang itu adalah surah Al-Kahfi. Tapi minimum sampai ayat 19 surah Al-Kahfi. Kalau tidak bisa kepanjangan, ya, ada sibuknya. Walaitalattaf wala yusra'an bikmara, itu ayat 19 dari surah Al-Kahfi, titik sampai di situ. Tapi kalau bisa sih sampai akhir. Nah, itu paling bagus untuk kita lakukan. Kenapa? Karena ini adalah Sayyidus Syahr, penghulunya semua bulan. Ya. Jadi kalau kita timbang 1 bulan kita beribadah, ya, puluhan tahun non Ramadan. Jadi itulah disebut Sayyidus Syahr. Ya. 11 bulan kita berdosa, kita bisa hapuskan dalam bulan suci Ramadan ini. Kalau kita taubatan nasuha, itu seperti janji hadis, janji Al-Quran, insya Allah kita akan bersih. Kalau kita bersih dari dosa, Ibu Bapak, itu bebas daripada beban. Ada 2 beban kita. Beban rasa bersalah, karena kita melakukan dosa terhadap sesama kita kan. Pinjam uang, manis mulut, begitu ditagih, kasarnya minta ampun. Nah, biasa kan begitu. Yang kedua, dosa kita kepada Allah itu disebut dengan al-khataya. Ya. Jadi kalau beban rasa bersalah terhapuskan, maka itu ada halal bihalal kan. Dosa kita terhadap Allah sudah terampuni. Tapi Allah tidak mengampunkan dosa secara horizontal kita. Maka vertikalnya sudah diampuni oleh Allah,
maka dosa horizontal kita sesama umat manusia harus juga dilakukan silaturahim. Maka itu halal bihalal. Itu artinya mari kita saling membersihkan satu sama lain. Kembali ke titik zero, titik nol. Maka dosa sesama kita tidak ada, dosa dengan Tuhan nggak ada. Enak tuh Bu. Enak berkreasi kalau kita nggak ada beban. Tapi kalau bebannya banyak, ngumpet di rumah aja kan. Iya. Iya. Baik, jadi sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, kita pun harus bersiap-siap untuk menyambutnya dengan segala ibadah dan lain-lainnya, Prof ya. Baik, Prof dan juga pemirsa Metro TV di mana Anda berada, serta jemaah yang ada di Masjid Al-Ikhlas di PIK 2 ini, Metro TV, Hasanah Islam Metro TV akan kembali untuk Anda dengan bahasan yang lainnya terkait dengan makna dan juga keutamaan di bulan suci Ramadan. Tetap bersama kami. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.